Pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia menyesuaikan pergerakan harga maksimum untuk dapat meningkatkan likuiditas perdagangan, exchange trade fund atau disingkat dengan ETF. Dengan ditetapkannya maksimum price movement ini, perdagangan ETF diharapkan menjadi tidak terbatas dan diharapkan investor akan lebih efisien dalam melakukan kegiatan transaksi. PT Bursa Efek Indonesia memastikan maksimum price movement sebelumnya hanya ditetapkan sebanyak 10 kali fraksi harga ETF. Namun saat ini telah disesuaikan menjadi tidak terbatas, sebagaimana diatur dalam peraturan nomor IIC tentang perdagangan unit pernyataan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa. Direktur Pengembangan Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi, dengan melihat perkembangan ETF, BI kembali melakukan inovasi dengan menyesuaikan maksimum price movement. Diharapkan inovasi ini bisa lebih memudahkan dealer partisipan ETF dalam memberikan kuotasi sesuai dengan volatilitas pasar. Data Bursa Efek Indonesia menunjukkan saat ini sudah ada 7 dealer partisipan dibandingkan hanya 2 pada 3 tahun lalu. Selain itu, jumlah produk ETF juga bertambah menjadi 45 produk dibandingkan hanya 14 produk pada akhir tahun 2017. Sementara jumlah penerbit ETF kini sudah mencapai 22 manajer investasi dibandingkan hanya 3 manajer investasi pada akhir 2017. Jumlah dana kelolaan atau aset under management atau AUM kini mencapai 13,3 triliun rupiah dibandingkan hanya 8 triliun rupiah pada 2017. Untuk pertumbuhan transaksi ETF secara tahunan telah mencapai 40%. Jakarta, Gilang Praditya untuk Adi Exchange. Ya, dan untuk informasi, launching sudah dilakukan pada pagi tadi di Bursa Efek Indonesia, launching perubahan maksimum price movement ETF. Dan untuk mengenal lebih dekat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi saat ini, kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hasan, apa kabar Pak? Kabar baik, sehat-sehat. Terima kasih Mas David. Baik, terima kasih juga Pak Hasan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Launching perubahan maksimum price movement ETF ini sudah dilakukan pagi tadi, begitu Pak Hasan ya? Betul sekali, dengan pemberlakuan ketentuan untuk ini. Ya, sebelum kita membahas lebih detail Pak, perubahan apa saja yang terjadi, mungkin sebagai background Pak Hasan, sebenarnya apa yang maksud dengan produk ETF Pak, dan bagaimana perkembangan ETF di Indonesia sampai saat ini? Ya, terima kasih Mas David. Memang betul produk ETF ini harus lebih sering kita kenalkan ya, agar dipahami. Jadi ETF ini sebetulnya tidak lain adalah produk reksadana atau fund. Hanya berbeda dengan reksadana yang biasa, ETF ini kemudian dapat dicatatkan dan selanjutnya diperdagangkan di bursa. Sehingga investor kita itu dapat melakukan pembelian atau penjualan produk ETF ini di bursa, sama seperti halnya investor membeli atau menjual saham. Dan memang dapat dilakukan melalui anggota-anggota bursa kita yang dimanapun. Jadi ETF ini memang seperti reksadana yang kemudian dapat dicatatkan dari perdagangan, jadi berbentuk hybrid. Dan ETF ini memang memiliki banyak keunggulan sebetulnya jika dibandingkan produk reksadana yang biasa. Misalnya dari aspek transparansinya, di mana isi portfolionya itu berbeda dengan reksadana biasa. Untuk ETF akan dipublikasikan di website bursa setiap harinya, sehingga para investor akan yakin dan tahu persis apa isi portfolio dari ETF ini. Kemudian transaksinya juga fleksibel ya, dapat dilakukan kapan saja sepanjang jam perdagangan bursa seperti layaknya saham. Lalu produk ini juga cenderung lebih efisien karena dapat ditransaksikan baik di pasar primernya maupun di pasar sekundernya, dengan penyelesaian transaksi sama seperti transaksi saham juga, yaitu di T+2 atau 2 hari setelah transaksi dilakukan. Baik. Dan ETF ini juga sangat cocok bagi para investor yang memiliki keterbatasan modal nih Mas David, karena biasanya ETF ini berisi keranjang aset, di mana underlying-nya bisa kumpulan aset yang baik. Misalnya ETF berdasarkan saham-saham dalam IDX 30 misalnya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali keunggulannya. Baik,
Pak Hasan, dari sisi perkembangan bagaimana posisi ETF sampai sejauh ini? Kemudian kalau kita bandingkan juga dengan beberapa negara tetangga, apakah perkembangan produk ETF di Indonesia masuk ke dalam kategori cukup baik, Pak? Ya, jadi ETF itu sebenarnya bukan produk yang baru nih Mas David. Sebenarnya sudah kita kenalkan sejak awal di tahun 2007 yang lalu. Tapi mungkin kalau kita kilas balik, selama 10 tahun pertama perkembangannya itu sangat terbatas. Jadi di 2007 lalu, misalnya di tahun pertama hanya terdapat 2 produk ETF. Selama 10 tahun sampai dengan 2017, itu perkembangannya baru sampai 10 ETF ya. Nah, tapi 3 tahun belakangan ini, Mas David, kita mencatat perkembangan yang baik, di mana kita sejak 2018, bursa betul-betul fokus untuk terus mendorong pengembangan produk dan pasar ETF ini. Sehingga di 2018, kemudian dari angka 14 produk ETF di 2017 meningkat menjadi 24. Lalu selanjutnya di tahun lalu, 2019, meningkat menjadi 38, dan sampai dengan saat ini di 2020 sudah ada tidak kurang dari 45 produk ETF yang ada di bursa kita. Nah, angka 45 produk ETF ini kalau kita bandingkan dengan bursa lain di ASEAN misalnya, berdasarkan data terakhir di WFE, World Federation of Exchange, kita di Bursa Efek Indonesia tercatat sebagai bursa di ASEAN dengan jumlah ETF yang terbanyak. Baik. Karena negara-negara tetangga kita, misalnya Singapura baru memiliki 28 ETF. Thailand itu 16 ETF, Malaysia 20, dan Filipina hanya 1 ETF. Jadi alhamdulillah selama 3,5 tahun terakhir ini perkembangannya sangat baik sekali. Baik, tapi dari sisi pengenalan, kepopuleran, tampaknya ETF masih jauh di bawah dari pergerakan saham atau investor dari saham indeks harga saham gabungan, begitu Pak Hasan. Apakah memang dengan launching perubahan maksimum price movement ETF ini merupakan salah satu langkah strategi juga Pak yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk mendongkrak likuiditas, untuk mendongkrak kepopuleran dan lebih mengenalkan lagi produk ini kepada calon investor di Indonesia? Betul sekali Mas David. Tepat seperti yang disampaikan, jadi tantangan terbesar kita untuk produk dan pasar ETF ini rupanya adalah tadi ya, pemahaman dan pengenalan kepada investor, sehingga keunggulan dan nilai-nilai yang manfaat yang lebih baik dari ETF ini dapat kemudian disambut dengan minat pemilikan maupun transaksi setiap harinya di bursa. Karena ETF memang memiliki fleksibilitas untuk dilakukan transaksi yang baik seperti saham. Nah, untuk itulah bursa sebetulnya 3-4 tahun ini betul-betul melakukan serangkaian inisiatif dalam rangka terus mendorong pengembangan produk dan pasar ETF ini. Kita terus melakukan sosialisasi dan edukasi, terutama baru-baru ini kita sangat fokus untuk mengenalkan ini kepada para investor domestik retail kita, yang sebetulnya dengan keterbatasan modal sekalipun dapat memilih produk ETF dengan underlying aset yang sudah misalnya terdiversifikasi berupa aset yang baik, saham-saham terbaik di Bursa Efek Indonesia. Kami juga sudah mengembangkan ekosistem dari produk dan pasar ETF. Misalnya keterbatasan MI yang dulu hanya terbatas 2-3 MI saja, sekarang sudah ada 22 manajer investasi yang menerbitkan ke 45 produk ETF yang saat ini ada. Lalu penyedia likuiditas transaksi di pasar primer dan sekunder, yaitu dealer partisipan untuk ETF juga kita kembangkan. Dari yang semula hanya ada 2 dealer partisipan, hari ini kita sudah memiliki tidak kurang dari 7 anggota bursa yang bertindak sebagai dealer partisipan. Jadi mudah-mudahan ini semua mendorong pengembangan lebih lanjut di produk dan pasar ETF. Ya, terkait dengan launching perubahan maksimum price movement dari ETF Pak Hasan, secara teknis perubahan apa yang terjadi di sini, kemudian manfaat apa yang akan didapatkan oleh para investor terkait dengan perubahan ini? Ya, nah perubahan ini betul-betul kami lakukan karena merespon masukan dan juga kebutuhan tuntutan dari para investor serta dealer partisipan ETF. Di mana di ketentuan yang lama sebelumnya terdapat pembatasan nilai maksimal perubahan harga setiap harinya untuk satu seri ETF, yaitu hanya 10 tik saja.
Ya. Jadi kira-kira hanya bisa naik maksimum Rp10 per harinya. Nah, ketentuan yang baru saja kita luncurkan, yaitu kita muat dalam perubahan ketentuan 2C di Bursa Efek Indonesia, yaitu tentang perdagangan unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa atau ETF ini. Perubahan mendasarnya adalah kita menghilangkan, Mas David, pembatasan pergerakan harga maksimum yang diizinkan setiap harinya. Nah, sehingga kalau kita cermati nih, volatilitas harga yang terjadi di bursa kita belakangan ini, yang semula misalnya karena adanya pembatasan maksimum pergerakan harga ETF itu menjadi membatasi, nah dengan pemberlakuan ketentuan yang baru ini kita harapkan keterbatasan itu menjadi tidak lagi ada, sehingga terus akan menambah minat untuk aktif transaksi dan memiliki dari para investor dan juga dealer partisipan sebagai liquidity provider kita, Mas David. Baik, ekspektasinya seperti apa nantinya Pak Hasan, terutama antusiasme dari para pelaku pasar nantinya? Betul sekali ya, jadi baru hari ini kita luncurkan, kita sudah melihat manfaatnya, Mas David. Kita melihat beberapa seri ETF yang semula sulit ditransaksikan karena harganya sudah jauh di luar harga yang wajar sesuai dengan volatilitas pergerakan harga naik 2-3 hari terakhir misalnya. Pagi ini kita melihat beberapa seri ETF dapat kemudian ditransaksikan dengan loncatan harga yang cukup tinggi mengikuti perkembangan naiknya harga-harga saham sebagai underlying-nya pada beberapa hari belakangan ini. Nah, inilah yang sebetulnya kita ekspektasikan. Jadi dihilangkannya pembatasan pergerakan harga maksimal ETF harian ini kemudian mendorong mekanisme penciptaan harga yang lebih wajar terjadi untuk produk dan transaksi di pasar sekunder ETF ini, Mas David. Baik, Pak Hasan, sebenarnya tantangan apa saja yang dihadapi oleh Bursa Efek Indonesia, Pak, dalam implementasi pengembangan produk ETF di Indonesia? Tadi Anda katakan ini sudah diluncurkan dari 2007, lebih dari 10 tahun belakangan, tapi dari sisi minat, antusiasme masih cukup kurang ini. Kemudian strategi apa yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia ke depannya? Tentu inovasi tidak hanya berhenti sampai di sini saja, Pak Hasan. Betul sekali, Mas David. Jadi kita betul di 2017 dan 2018 kita betul-betul menyadari adanya kekurangan dan kebutuhan untuk disempurnakannya ekosistem dari produk dan pasar ETF. Terbukti setelah 10-11 tahun produk ini dikenalkan di pasar, perkembangannya sangat terbatas. Nah, di 2018, Mas David, kita memiliki strategi pengembangan tahap pertama, yaitu menyempurnakan dan lebih menyehatkan ekosistem dari ETF ini dengan mendorong minat kepesertaan dari lebih banyak manajer investasi. Dan alhamdulillah hari ini kita mencatat hasilnya sudah sangat baik, dari hanya 2 MI di tahun 2017, sekarang sudah ada 22 manajer investasi yang aktif. Lalu penyedia likuiditas transaksi di pasar primer dan sekunder, yaitu para dealer partisipan, juga kita melihat adanya kebutuhan pengembangan. Dan kita sangat fokus membina mereka dan memberikan pendampingan untuk mengundang minat kepesertaan dari anggota bursa lainnya menjadi dealer partisipan. Dan alhamdulillah hasilnya juga sudah terasakan, dari hanya sejumlah 2 dealer partisipan di 2017 akhir, sekarang kita mencatat sudah ada 7 dealer partisipan yang beraktivitas. Nah, di strategi tahap kedua, kita sekarang sedang masuk ke fase untuk fokus mendorong likuiditas transaksinya sendiri, Mas David. Nah, tantangannya lain lagi, jadi cukup banyak yang harus kita lakukan. Baik, Pak Hasan, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Tadi kita sudah menangkap beberapa poin dengan tujuan dari pengembangan yang dilakukan, dan semoga ini mendapatkan tanggapan positif, Pak, dari jumlah partisipan, jumlah dealer nantinya, dan kemudian kepopuleran dari produk-produk ETF ini akan sama sejajaran dengan beberapa produk investasi saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih, Pak Hasan. Sehat selalu, Pak. Terima kasih.
Terima kasih Mas David, Ya, sehat-sehat selalu. terima kasih ada Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Dan tadi kita membahas launching perubahan maksimum price movement ETF. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telepon interaktif kami nantinya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.